Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, menang, menang, menang. Luar biasa sahabat Bob ya, pasti happy dong ya. Bagaimana sahabat Bob pagi-pagi ya jam 3 dan nonton. Dan hasilnya adalah Inter mengalahkan yang namanya Atalanta 1-0. Sebelum gua lanjut sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Pasti ya sahabat Bob, ini luar biasa bahwa ternyata Inzaghi menurut gua ya, mungkin banyak dari sahabat Bob atau Interisti yang bilang, wah Inzaghi kuno lah, taktiknya bla bla. Tapi sahabat Bob bisa melihat bagaimana keseluruhan pertandingan ya. Dan ini adalah juga modal yang positif buat Inter di awal tahun ya, di paruh musim kedua ini. Kenapa? Udah menghadapi Napoli, menghadapi AC Milan, menghadapi Atalanta, dan Inter bisa memenangkannya sahabat Bob. Ini luar biasa ya. Tapi kalau gua lihat, kita tidak bisa bicara hanya satu pemain ya. Memang Darmian sangat luar biasa. Gua juga salut ya, dari waktu dia di MU gue juga suka nih pemain, dan pindah ke Inter ini benar-benar luar biasa ya. Conte yang bawa dia, dan selalu dia diberi peran apapun oleh pelatih, baik Conte, baik Simone Inzaghi, dia tetap bisa melakukannya. Ini luar biasa. Mau menjadi center back kek, mau menjadi sayap kanan, mau sayap kiri, ini dia luar biasa. Jadi memang salut buat dia, dan dia layak menjadi man of the match dan juga sebagai pencetak gol yang menentukan kemenangan Inter sahabat Bob ya. Terus kalau kita berbicara sedikit pemain ya, Gosens yang dikasih kesempatan menurut gua luar biasa. Gosens akselerasi dia, terus juga bagaimana dia punya peluang dan bagaimana dia memberikan assist yang bagus. Cuman sayang jundulannya Lukaku ditangkap sama si Musso ya sahabat Bob. Ini luar biasa. Dan Denzel Dumfries yang juga udah mulai kembali permainannya seperti di Cremonese kemarin. Artinya secara fisik mereka sudah mulai balik lagi. Dan De Vrij yang ditaruh di seperti posisinya di tengah, ini luar biasa penampilannya. Dan Acerbi ditaruh di kiri, ini juga luar biasa. Dia juga sampai merengsek ke kotak penalti, memberikan umpan. Ini luar biasa ya. Jadi memang Inzaghi ini menurut gua ya excellent ya. Bagaimana dia bisa memberikan pemain dengan posisi yang berbeda. Dia ini luar biasa gitu loh. Nah, terus kita kalau Hakan ya seperti biasa permainannya juga luar biasa. Regista yang benar-benar perfect banget ya. Bagaimana peluang dia yang kena mistar. Terus bagaimana akselerasi dia membawa bola, mengumpan ke Toro mengumpan ke Darmian, dan dia berlari di sebelah Darmian menendang gol. Ini luar biasa. Jadi memang terus Barella yang sudah kembali, Mkhitaryan yang juga bermain 90 menit, ini luar biasa sahabat Bob. Dan di depan Lautaro dengan Lukaku, akhirnya duet Lula kembali. Nah, tapi memang kalau secara ini Lukaku belum 100%, tetapi kemungkinan ya Lukaku ini akan kembali menjadi Raja Milano ya. Semoga nanti di derby kita benar-benar bisa menghasilkan 3 poin dan juga bisa menghajar kembali AC Milan. Yang paling penting adalah tetap membumi dan rendah hati sahabat Bob. Ini akhirnya Inter kembali ya ke semifinal Coppa Italia seperti musim lalu. Semoga aja lanjut ke final dan bisa menjuarai kembali sahabat Bob ya. Nah, kita berbicara sedikit pemain ya, bagaimana pemain yang luar biasa ini diwawancara. Matteo Darmian, pertandingan terberat yang paling mudah disiapkan. Nah, ini yang dia bilang gitu loh. Bagaimana yang disesali dia adalah tergelincir melawan tim-tim bawah, dia bilang gitu lah. Bahwa Inter mengalahkan salah satu tim terbaik di Italia. Atalanta ini lagi bagus-bagusnya, lagi momentumnya bagus, sama kayak Napoli bagus-bagusnya kemarin, tapi mereka bisa dikalahkan dengan Inter. Nah, hal tersebut menjadi bukti fakta bahwa Nerazzurri tampil gemilang melawan tim-tim tangguh Italia ya. Baru-baru ini dengan kemenangan Napoli, AC Milan, juga sejak kembali dari jeda musim dingin. Sementara itu, Darmian tidak heran dalam hal tersebut. Pertandingan yang paling sulit dan yang paling penting bagi para pemain dan bagi semua orang adalah yang paling mudah untuk dipersiapkan ya.
Aspek motivasi membuat perbedaan besar, kata dia. Akhir-akhir ini kami berhasil dalam hal ini, lanjut Darmian. Namun yang perlu kami tingkatkan tahun ini adalah konsistensi. Ya benar sahabat Bob, kita selalu berbicara konsisten. Sahabat Boom Bob boleh komen ya. Yang paling penting adalah bagaimana Inter konsisten. Bisa ngalahin ini, bisa ngalahin ini. Yang paling penting terus. Itu yang berbicara konsisten. Kami telah membuat beberapa kesalahan dan mendapati diri kami jauh di belakang di Liga. Tapi masih ada waktu di semua kompetisi bagi kami untuk berjuang demi tujuan kami. Itu yang dibilang sama yang namanya Darmian. Terus sedikit dia disinggung mengenai masalah Skriniar. Skriniar akan berikan 100% dan fokus pada derby. Bagaimanapun ya, walaupun dia akan bermain bersama kami sampai akhir Juni dan kita percaya, dan ruang ganti juga tidak terganggu dengan ada polemiknya dia kemarin. Dia akan tetap fokus dan dia akan memberikan yang terbaik buat Inter sampai Juni ya. Ini buat Skriniar, kata si Darmian. Nah, sedikit kita berbicara yang namanya pelatih ya. Bagaimana Inzaghi, dia bilang begini. Bagaimanapun Inzaghi bilang gini. Meninggalkan Skriniar ya. Terus apa alasannya ya? Dia bilang gini. Berbicara kepada Sport Mediaset ya, sang pelatih menjelaskan dia memberikan waktu kepada pemain 27 tahun itu untuk refleksi ya, merefleksikan mengingat situasi dia tentang kontrak ya, tetapi itu tidak ada masalah, kata Inzaghi. Skriniar adalah salah satu pemain yang tidak dipanggil ya, yang itu menjadi tanda tanya, dan dia tidak cedera dan dia siap. Nah, absennya si Skriniar ya atas spekulasi transfer dia. Dia akhirnya bertahan ya karena Inter tidak mau melepas. Saya memutuskan meninggalkan dia untuk memberi waktu untuk dirinya dia sendiri, tetapi tidak ada masalah. Dia akan bersama kami hingga akhir Juni dan dia akan berlatih dengan cara terbaik. Dia seorang profesional, kata Inzaghi. Kemudian tentang penampilan pemenang pertandingan Matteo Darmian. Dia adalah luar biasa. Saya sudah memainkan di sana musim lalu dan dia beradaptasi dengan baik. Dia bilang, di Ambrosio juga dikasih kesempatan luar biasa. Ya, Matteo pantas mendapatkan pujian. Dia bilang gitu. Terus yang kedua, kalau kita berbicara Skriniar, dia bilang gini. Kemudian saya akan memutuskan untuk Skriniar satu persatu pertandingan, apakah akan saya memutuskan untuk menggunakan dia atau tidak. Nah, ini adalah kode ya sahabat Bob ya, apakah dia akan terus bermain atau tidak. Kenapa? Karena dengan tanpa Skriniar, dengan adanya Darmian, ini luar biasa. Artinya tanpa Darmian, Inter tetap berpesta, tetap memenangkan pertandingan. Inilah yang namanya tidak bergantung ke satu pemain. Klub lebih besar dari pemain, sahabat Bob ya. Itu kita perlu garis bawahi. Dan ini juga mungkin Skriniar menonton di rumah, mungkin dia memikir gila, ternyata luar biasa Inter, dia bilang gitu ya. Tapi ya sudahlah, dia sudah sudah kita ikhlaskan. Nah, CEO BP Marotta juga berbicara sebelum pertandingan, kita harus menghormati keputusan Skriniar. Saya yakin dia akan menunjukkan profesionalisme ya. Dia sudah menunjukkan selama ini ya bagaimana dia profesional. CEO Inter merasa bahwa sepak bola modern telah menjadi seperti ini, dan itu adalah sesuatu yang harus diterima. Dunia sepak bola terus berkembang dan pada titik ini tidak lagi realistis mengharapkan pemain bertahan dan menjadi pria satu klub ya. Menurut CEO Inter, benar banget sahabat Bob. Dulu zaman Javier Zanetti, zamannya Maldini, zamannya si Totti boleh. Sekarang zaman udah berubah. Ya, berubah, inilah sepak bola modern. Ya, itu dia bilang gitu loh. Nah, terus dia bilang begini. Ada pemain yang berganti baju setiap saat. Itu hanya sesuatu yang harus kami terima. Jauh dari romantis dan gairah sepak bola, dia bilang. Kami tidak menyukainya dan juga para penggemar. Tetapi mereka profesional, tambah Marotta. Skriniar membuat pilihan yang sesuai dengan haknya. Dan kami berkewajiban untuk menghormatinya. Kami yakin bahwa dia akan terus menunjukkan profesionalismenya dia, dan dia akan menunjukkan 5 bulan ke depan ya.
Terus bagaimana upaya tentang mempertahankan Coppa Italia? Sangat penting bagi klub dengan sejarah dan perawakan Inter untuk selalu berjuang untuk setiap trofi yang ditawarkan dan menjadi salah satu favorit ya. Tentang kembalinya Romelu Lukaku ini adalah sebagai yang terbaik, walaupun dia belum 100%, tetapi komitmen, motivasi, dan profesionalismenya membuatnya sulit untuk dipertanyakan. Ini luar biasa, Opai. Terus kalau kita berbicara sedikit tentang Gosen yang dikasih kesempatan, Di Marco dalam performa luar biasa, tetapi hari ini saya membalas kepercayaan Inzaghi, ya dia bilang gitulah. Dia bilang gini, kami ingin mencapai semifinal dengan segala cara dan kami telah menunjukkan musim lalu betapa briliannya memenangkan Coppa Italia. Kami memainkan pertandingan ingin dengan cara yang benar dan kami pantas menang, kata Gosen. Dia juga punya beberapa peluang mengenai apa yang yang bisa ditingkatkan. Dia mengakui bahwa saya kekurangan ritme pertandingan karena tidak bermain untuk sementara waktu. Nah ini benar, ritme permainan dia belum seperti waktu di Atalanta. Ini benar banget sahabat Bob, dan dia mengakui ya. Saya menjadi lebih baik dan membuat saya bahagia. Tetapi untuk mencapai 100% saya harus menemukan ritme permainan lagi. Saya senang pelatih menaruh kepercayaan kepada saya. Saya pikir saya telah melunasinya. Saya merasa baik, bahkan dalam latihan saya merasa adalah pemain yang saya inginkan, dan kemudian saya harus menerima bahwa Di Marco sedang dalam performa luar biasa. Tetapi saya berkomitmen untuk memberi Inzaghi keputusan yang sulit untuk dibuat. Ya, ini luar biasa. Gosen mencatat bahwa kami masih dalam 3 kompetisi. Kami berjuang untuk Scudetto sampai akhir meskipun itu akan sulit. Saya ingin membantu tim. Jadi saya berusaha keras agar bisa siap terus ketika saya dipanggil ya. Semoga Gosen tetap sampai di level peak performance seperti yang ditunjukkan Lautaro Martinez, siapa lagi itu? Zeko, Darmian. Ini luar biasa sahabat Bob. Nah, ini sedikit legenda Inter berbicara Walter Zenga. Para fans tahu bahwa tidak ada pemain yang lebih penting daripada segalanya. Ini hampir sama apa yang dia dinyatakan seperti Opa bilang gitu. Sepak bola modern sepertinya tidak lagi satu pemain pun menjadi simbol klub dan hanya kaos yang bertahan. Pemainnya pergi, kaosnya tetap ya. Ini bagus kata-kata si Zenga ya. Dia bilang gini. Dia membandingkan tentang Zaniolo. Salah satu dari mereka sudah lama kami curigai memiliki kesepakatan dengan klub lain. Yang lain memiliki sisa kontrak 1,5 tahun, katanya tentang 2 pemain di pusat saga transfer Januari yang terkenal. Tentu para pemain memiliki kesempatan untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Tetapi di zaman sekarang ini tidak ada lagi pemain yang menjadi simbol tim atau pria satu klub, dia bilang. Kita harus membiasakan diri sebagai komentator dan sebagai penggemar. Zenga juga mengomentari prospek Inter di babak 16 besar. Saya selalu mewaspadai undian yang tampaknya sederhana. Benar banget sahabat Bob, Porto juga bukan lawan yang mudah, tetapi ini Zenga bilang ya kita juga sebagai fans ya udah relakanlah Skriniar. Bahkan kita nggak tahu di musim depan kita bisa kehilangan Bastoni, bisa kehilangan Barella. Inilah sepak bola modern, dan si Opa juga sudah menyatakan hal yang sama sahabat Bob. Nah, ini sedikit Di Marzio bilang tidak pernah ada kesempatan Milan Skriniar meninggalkan Inter di bulan Januari. Kenapa dia bilang? Skriniar tidak pernah dekat untuk bergabung dengan PSG pada bulan Januari. Inter menginginkan 20 juta, sementara PSG tidak pernah lebih dari 10 juta. Jadi tidak akan pernah penawarannya tidak akan pernah diterima sama Inter ya. Itu terutama. Yang kedua, Inter juga tidak ada pengganti yang sepadan untuk menggantikan Skriniar sahabat Bob. Jadi ya kita lega, saganya transfernya si Milan Skriniar udah selesai, kita udah tenang. Inter udah fokus dan dia membuktikan pagi ini Inter tetap fokus dengan pertandingan. Apalagi kita akan ketemu dengan Milan ya, Senin dini hari kita akan ketemu. Semoga Inter juga bisa mendapatkan hasil yang positif. Nah, ini sedikit yang dibilang sama Simone Inzaghi juga, yakin Marcelo Brozovic akan tersedia di laga derby ya, karena dia membutuhkan semua pemain ya, baik Handanovic walaupun dia pemain cadangan. Inzaghi berharap
mereka bisa hadir. Ya saya percaya diri, saya berharap dapat memiliki keduanya ya, Handanovic dan Brozo. Jadi kita berharap bagaimana di derby Inter benar-benar kembali konsisten dan benar-benar membuktikan diri bahwa Inter perlu diperhitungkan, sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.